Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4711 Pemberontakan. Di langit, entah kapan awan tebal akan menutupi cahaya bintang. Angin malam semakin dingin dan menusuk. Lin Bai, Gu Jin dan yang lainnya berdiri di atap, melihat pergerakan rumah Li dari kejauhan. Tepat saat itu, terdengar gemuruh yang tumpul. Terjadi guncangan hebat dan benturan jiwa di rumah Li. Namun, karena perlindungan dari susunan pertahanan, hanya sedikit orang yang merasakannya, tetapi mereka tidak dapat lolos dari keterampilan pupil mata ajaib Lin Bai dan Gu Jin. Kita mulai. Sudut mulutnya membentuk senyum sinis dan melihat ke arah rumah Li dengan penuh minat. Jiang Xuansu, Gong Jian, dan Meng Qi membangkitkan semangat mereka dan diam-diam mengerahkan kekuatan spiritual mereka, siap untuk pergi. Bagaimana dengan kita? Lihat saja. Lin Bai bertanya pada Gu Jin. Apa lagi? Gu Jin berkata sambil tersenyum, ada jutaan anggota keluarga Li di kota keluarga Li. Dengan perkembangan 10.000 tahun, anggota keluarga Li ada di seluruh Yunling. Tidak mungkin mencabut keluarga seperti itu yang telah meninggal 10.000 tahun dalam semalam. Jadi itu akan memakan waktu. Lin Bai tahu bahwa kata-kata dinasti Jin kuno itu masuk akal, yang sama dengan penghancuran 8 keluarga kuat di Hengsu. 8 raksasa di Hengsu jelas tidak sekuat keluarga Li, tetapi akan membutuhkan ribuan tahun bagi klan iblis abadi untuk sepenuhnya memusnahkan 8 raksasa dari 13 negara bagian abadi. Saat ini, tanah 8 keluarga kuat telah dihancurkan, tetapi saat ini, banyak murid dari 8 keluarga kuat melarikan diri, bersembunyi, dan mencoba untuk kembali. Di 13 negara bagian abadi, ketika 8 keluarga besar Hengsu cemerlang, banyak keluarga dan klan memiliki kepentingan, pernikahan, dan hubungan dengan mereka. Mereka kurang lebih akan membantu 8 besar untuk lolos dari krisis. Dalam ratusan tahun yang tersisa atau bahkan ribuan tahun dari 13 negara bagian yang kekal, pasti ada kejahatan yang tersisa dari 8 keluarga besar untuk menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mustahil untuk membasmi sepenuhnya sekte yang telah berlalu selama ribuan tahun tanpa ratusan tahun. Bahkan jika ada ikan yang luput dari jaring, sangat mungkin untuk menghidupkan kembali sekte-sekte yang kuat ini. Kakak-kakak. Ada retakan di tirai cahaya transparan di atas rumah Li. Retakan menyebar seperti sarang laba-laba sampai tirai cahaya itu terkoyak berkeping-keping dengan suara keras. Tanpa isolasi Falun, orang-orang dari dunia luar dapat melihat dengan jelas semua hal yang terjadi di halaman keluarga Li. Rumah Li. Kedua kelompok orang, yang berdiri di sisi kiri dan kanan, saling membenci. Di satu sisi, pemimpin keluarga Li dan yang lebih tua adalah yang utama. Di sisi lain, tuan kedua keluarga Li adalah yang utama. Kedua belah pihak memiliki ratusan master alam Tao, dan bahkan beberapa orang kuat Tai Yi Dao Guo. Tuan kedua, beraninya kau membuat masalah. Tuan keluarga Li memerah dan menatap tuan kedua keluarga Li dengan tidak percaya. Sejak saat tuan kedua keluarga Li bergerak, dia hampir tidak dapat menerima bahwa inilah yang dilakukan tuan kedua keluarga Li. Selama bertahun-tahun, di mata keluarga Li, tuan kedua keluarga Li telah setia kepada keluarga Li. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tuan kedua keluarga Li akan membuat masalah dengan orang lain. Sebagai Li Jiaerlang, aku tidak bisa melihat fondasi keluarga Li hancur di tanganmu. Hari ini, kamu akan mencopot jabatan kepala keluarga Li untuk sementara waktu. Setelah aku menangani semuanya dengan baik, itu akan berlangsung selama setengah tahun atau selama 2 tahun, dan aku akan mengembalikan jabatan kepala keluarga Li kepadamu. Jika kamu keras kepala, kamu harus saling bertarung. Tuan kedua keluarga Li bersorak, dan ribuan orang kuat datang dari seluruh rumah keluarga Li, yang semuanya adalah orang-orang dari urat Sang Tian. Pada saat yang sama, orang kuat, urat Guanshan, yang termasuk dalam keluarga Li juga bergegas ke tempat kejadian. Dalam garis keturunan keluarga Li, 2 garis keturunan yang paling makmur berada di tanah leluhur keluarga Li. Kalau begitu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mata Tuan Li menjadi abu-abu. Dia tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya. Kemudian dia bersorak, tuan kedua keluarga Li, buat masalah, langgar aturan klan, tangkap dia, hukuman mati, dan tunggu pembuangan. Patuhi perintah. Tetua dan semua prajurit lainnya menjawab. Tuan kedua dari keluarga Li menghunus pisau panjang dan berkata, bertarunglah untuk keluarga Li. Ambil tuannya. Bunuh Sang Tian, seorang pria kuat di belakang tuan kedua dari keluarga Li, menggunakan kekuatan sihirnya satu demi satu dan bergegas pergi. Dalam sekejap, rumah keluarga Li terbakar oleh api. Ada medan perang di alam Tao dan Dewa, dan medan perang di alam Tai Yi dan Dao Guo.
Gelombang tajam Lingwei menyebar seperti gelombang melingkar, dan membakar sebagian besar rumah Li. Medan perang di alam Tai Dao Guo lebih ganas. Di atas awan, kilat dan guntur, angin kencang di antara kilatan petir, Anda dapat melihat beberapa sosok di langit. Anda datang dan pergi, dan kekuatan sihir saling berhembus. Itu tidak berarti meninggalkan tangan sama sekali. Dalam perkelahian singkat, rumah keluarga Li dibakar. Di antara reruntuhan bangunan yang runtuh dan tembok yang rusak, tulang-tulang dan pedang patah prajurit dapat dilihat. Oh, tidak ada belas kasihan sama sekali. Begitu kucing melihatnya, dia menyeringai dan berkata, "Yah, itu juga hubungan langsung. Ini seperti pertemuan musuh. Tidak ada belas kasihan sama sekali." Mengki berkata dengan suara rendah, keluarga Li sedang bertempur dan memakan banyak korban. Jadi sepertinya Sekte Bulan Jahat kemungkinan besar akan menghancurkan keluarga Li. Itu tidak bisa dipadamkan. Gujin berkata sambil tersenyum, seperti yang saya katakan tadi, ada jutaan orang di keluarga Li, yang begitu mudah dihancurkan. Bahkan jika para tetua senior dari keluarga Li dan orang-orang kuat di ranah Tai Dao Guo semuanya mati, mereka tidak dapat menghancurkan keluarga Li dalam semalam. Lin Bai berkata, itu karena Sekte Bulan Jahat tidak ingin mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dengan informasi internal dan kekuatan Sekte Bulan Jahat, belum lagi ada jutaan orang di keluarga Li, bahkan puluhan juta orang dapat dibunuh oleh Sekte Bulan Jahat dalam 3 bulan. Jauh sekali, katakan saja 27 negara bagian Yunling. Selama Sekte Bulan Jahat mengambil alih Yunling, ia dapat sepenuhnya mengatur susunan Dharma untuk membuat semua prajurit dan makhluk di 27 negara bagian Yunling menjadi abu. Lalu, apakah keluarga Li akan segera hancur? Gujin berkata sambil tersenyum, jika Sekte Bulan Jahat berani menutup 27 negara bagian Yunling dan memurnikan semua makhluk di 27 negara bagian menjadi abu, maka diperkirakan akhir Sekte Bulan Jahat akan datang. Qi Tianzong tidak akan melihat Sekte Bulan Jahat membantai orang-orang yang tidak bersalah. Mereka pasti akan menghentikan Sekte Bulan Jahat. Lagi pula, Sekte Bulan Jahat akan mudah menghancurkan keluarga Li jika memiliki semua informasi orang dalam. Namun, keluarga Li bukanlah satu-satunya kekuatan di Xiyue Qianzu. Selain keluarga Li, Villa Feng Shui, Sekte Guiyue, dan Sekte Zixia semuanya memiliki peran yang sulit. Sekte Bulan Jahat telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya dan energi pada keluarga Li. Setelah menghancurkan keluarga Li kedua akan muncul di 1000 negara bagian Bulan Jahat. Gujin tersenyum penuh arti, oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin membunuh satu orang untuk mengakhiri perebutan kekuasaan dunia dan persaingan untuk hegemoni. Untuk menjaga stabilitas jangka panjang, kita membutuhkan cara lain untuk mendukungnya. Pembunuhan hanya akan mendatangkan kekerasan, bukan cangan. Bab 4712 Buah Daluo Dao. Asap dan api yang berkobar. Di halaman rumah keluarga Li segera menarik perhatian banyak prajurit di kota keluarga Li. Sekarang banyak prajurit datang dari segala arah untuk melihat apa yang terjadi. Di atap di sekitar Lin Bai, ada banyak bayangan hitam, menyembunyikan tubuh mereka dan membuat orang tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Tidak sulit bagi Lin Bai untuk menebak bahwa orang kuat dari Sekte Bulan Jahat pasti ada di antara orang-orang ini, tetapi mereka tidak menerima perintah dan tidak melakukannya dengan mudah. Bukankah Sekte Bulan Jahat berencana untuk memanfaatkan api? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Kucing berkata dengan tenang, apa terburu-buru? Tuan belum muncul. Kepala sekolah, Lin Bai, Jiang Xuanzu dan yang lainnya terkejut dan tidak begitu mengerti arti dialek Gujin. Ledakan. Pada saat ini, langit berguncang lagi. Sebuah kekuatan datang dari kedalaman keluarga Li, melintasi jutaan mil, dan menekan kota, yang membuat semua prajurit tidak dapat menendang. Daluo Dao Guo. Lin Bai menghirup udara dingin. Kekuatan spiritual semacam ini tidak akan pernah salah. Dia pasti orang kuat di ranah Daluo Dao Guo. Hentikan. Di kedalaman keluarga Li, terdengar suara gemuruh, dan kekuatan dahsyat itu menekan semua prajurit di pundak mereka. Para prajurit yang bertarung di halaman keluarga Li setengah berlutut di tanah. Hanya para prajurit di ranah Tai Dao Guo yang bisa berdiri. Pada saat ini, seorang pengemis tua dengan pakaian compang camping dan rambut jarang melangkah selangkah demi selangkah di awan dan datang ke langit rumah Li. Matanya yang tua dan keruh menatap dengan marah ke semua Li Jiawu di bawah. Sampai jumpa. Tuan kedua dari keluarga Li dan tuan dari keluarga Li menundukkan kepala mereka satu demi satu dan memberi hormat dengan hormat. Lao Su, nama ini berbeda di setiap keluarga dan klan. Di Sekte Iblis Abadi, prajurit di ranah Tai Dao Guo dapat disebut Lao Su. Namun,
Di antara kekuatan seperti Sekte Bulan Jahat dan keluarga Li di Yunling, prajurit di ranah Tai Dao Guo masih yang lebih tua. Hanya orang kuat di alam Daluo Dao Guo, atau beberapa Tai Dao Guo yang sangat berkualitas, yang dapat disebut Laosu. Pengemis tua yang tampak malang ini dapat menahan perang keluarga Li dan membuat tuan kedua dan tuan keluarga Li tunduk. Jelas bahwa asal-usulnya tidak sederhana. Setidaknya dia adalah orang kuat di alam Daluo Dao Guo. Lihatlah, keluarga yang baik, biarkan kamu melempar ke dalam penampilan seperti apa. Pengemis tua itu memarahi dengan marah, dengan ekspresi membenci besi tetapi tidak baja. Tuan keluarga Li bergegas menjawab, saya ingin memberitahu Anda bahwa tuan kedua dari keluarga Li telah melakukan kejahatan yang mengerikan. Tolong bantu dia untuk menangkapnya. Tuan kedua dari keluarga Li berkata, Lao Zhu, bukan keinginanku untuk membuat masalah. Aku hanya tidak ingin melihat fondasi keluarga Li yang berusia 10.000 tahun hancur. Tolong beritahu aku. Baiklah, jangan bertengkar. Aku sudah tahu tentang itu. Pengemis tua itu menarik napas dalam-dalam, dan Gu Jingwubo menjawab. Tuan Li dan Tuan kedua Li tidak berbicara, menahan napas untuk menunggu keputusan leluhur mereka. Harimau, kamu telah menjadi pemilik keluarga ini selama 3.000 tahun. Ini bukan milikmu. Karena Morita menginginkannya, kembalikan kepada mereka. Setelah merenung cukup lama, pengemis tua itu akhirnya menghela napas dan berkata kepada pemilik keluarga Li. Pemilik keluarga Li, yang nama aslinya adalah Li Junho, termasuk dalam garis Guanshan, sama seperti pengemis tua itu. Hanya saja Li Junho telah menjadi pemimpin keluarga Li selama 3.000 tahun. Setiap prajurit di dalam dan luar keluarga akan dengan hormat memanggilnya, pemimpin keluarga Li. Seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang tahu nama asli Li Junho, kecuali beberapa monster tua. Tubuh dan pikiran Li Junho hancur. Lao Zhu memintanya untuk menjadi seorang biksu. Jelas bahwa Lao Zhu mengira Li Junho telah melakukan kesalahan. Pengemis tua ini adalah orang kuat di ranah Daluo Dao Guo, dan dia juga merupakan garis keturunan langsung dari Guanshan. Kedudukannya di keluarga Li sangat tinggi, dan dia hampir memiliki kekuatan untuk mengatakan hal yang sama. Singkatnya, Anda dapat mengubah pemilik keluarga Li. Mendengar bahwa para leluhur di ranah Daluo Dao Guo semuanya telah meminta Li Junho untuk mengalah, para tetua dan orang-orang kuat lainnya yang dekat dengan gunung harus menyerah. Saya akan memenuhi harapan leluhur saya. Tuan kedua dari keluarga Li berkata dengan sungguh-sungguh. Lelucon ini dihentikan oleh Luo Dao Guo. Tuan kedua dari keluarga Li menjadi pemimpin keluarga Li, sementara Li Junho berakhir sendirian. Di atap di kejauhan. Orang kuat Luo Dao Guo yang besar itu tidak menekan suaranya, membiarkan Lin Bai dan Gu Jindel semua mendengar dengan jelas. Jelas bahwa prajurit di ranah Daluo Dao Guo seharusnya tidak hanya mengatakan kata-kata ini kepada prajurit keluarga Li, tetapi juga kepada prajurit bulan jahat yang bersembunyi di kegelapan. Implikasinya adalah bahwa keluarga Li saya telah dipaksa untuk mengubah pemiliknya untuk meminta maaf. Jangan terlalu banyak menipu orang lain oleh sekte bulan jahat. Jika Anda terburu-buru, Anda akan tertangkap basah. Sepertinya keluarga Li memiliki pilihan yang cerdas. Mata kucing bersinar dingin dan berkata dengan suara tanpa emosi. Ini sudah berakhir. Lin Bai bingung dan bertanya, tujuan sekte bulan jahat mungkin telah tercapai, namun tujuan sekte iblis abadi belum tercapai. Bagaimana dengan Li Bai Yue? Tepat saat itu. Begitu tuan kedua dari keluarga Li mengambil alih posisi kepala keluarga, dia memanggil kegelapan di sekitarnya, tolong muncul, teman-teman Tao dari sekte bulan jahat. Suasana hening di sekitar. Tak lama kemudian, sebuah sosok melayang di atas kediaman keluarga Li. Pemimpin itu bukanlah roh. Fei Lingzi tersenyum dan memberi hormat kepada pengemis tua itu, lama tidak bertemu, Li Daoyou. Pengemis tua itu mendengus dingin, Fei Lingzi. Kebajingan berusia 10.000 tahun belum mati. Daoyou Li, jangan bicara begitu buruk. Setidaknya sekte Siwe kita dan keluarga Li Mu adalah tetangga. Itu hanya pepatah yang mengatakan bahwa saudara jauh lebih baik daripada tetangga dekat. Kau tidak bisa melihat ke atas dan kau tidak bisa melihat ke bawah. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum. Pengemis tua itu bertanya, apa pentingnya sekte bulan jahatmu membawa orang ke sini? Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, kudengar ada yang ingin berbuat jahat pada keluarga Li. Sekte bulan jahat bertanggung jawab atas 1000 negara bulan jahat. Aku khawatir Yunling akan direbut oleh jam malam. Jadi aku mengirim seseorang untuk membantuku. Namun, aku tidak menyangka bahwa itu adalah keluarga Li. Sebaliknya, aku membiarkan kami pergi dengan sia-sia. Pengemis tua itu mendengus dingin, karena kalian dari sekte bulan jahat tidak baik hati. Tuan kedua, kalian dapat mengatur agar mereka minum air.
Tuan kedua dari keluarga Li berkata kepada Fei Lingzi dan yang lainnya, silakan datang ke rumah untuk berbicara dengan kalian, teman-teman Tao dari Sekte Bulan Jahat. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, kami di sini bukan hanya untuk membantu keluarga Li, tetapi juga dipercaya untuk menangani suatu masalah. Tuan kedua dari keluarga Li mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Belum lama ini, ada seorang murid bernama Li Baiyue yang membuat gelombang di kota bintang dan membunuh ratusan murid iblis abadi dengan kejam. Fei Lingzi berkata dengan samar, ini terjadi di Sekte Bulan Jahat, dan Sekte Iblis Abadi diundang oleh Sekte Bulan Jahat kami untuk menghadiri perjamuan Sekte Bulan Jahat. Jika sesuatu terjadi pada rumah besar mereka, itu juga merupakan tanggung jawab Sekte Bulan Jahat kami. Karena itu, saya datang untuk meminta keadilan kepada Li Baiyue dari Iblis Abadi. Tolong juga minta keluarga Li untuk menyerahkan Li Baiyue. Bab 4713 tidak ada orang seperti itu. Berdiri di samping kucing, Lin Bai dan beberapa orang dari Sekte Iblis Abadi berkonsentrasi melihat ke arah Fei Lingzi. Harus dikatakan bahwa hegemoni Sekte Bulan Jahat adalah milik hegemoni, dan pekerjaannya baik-baik saja. Saya benar-benar menonjol untuk Iblis Abadi. Alasan utamanya adalah bahwa Sekte Iblis Abadi diundang oleh Sekte Bulan Jahat untuk menghadiri perjamuan Bulan Jahat. Tinggal di Kota Bintang, Sekte Iblis Abadi tidak diragukan lagi akan memukul wajah Sekte Bulan Jahat jika melakukan kesalahan. Penguasa Qianzu, yang berani membuat masalah di bawah hidungnya, bukankah itu baik? Jika tren yang tidak sehat ini tidak ditekan oleh Bulan Jahat, perjamuan besar Bulan Jahat berikutnya akan diadakan, dan beberapa orang akan membuat gelombang. Dalam jangka panjang, Sekte Bulan Jahat akan kehilangan prestisenya di 1000 negara bagian Bulan Jahat, dan semakin banyak sekte dan keluarga akan bertindak gegabah. Benar-benar berani membunuh orang di bawah mata Sekte Bulan Jahat. Bahkan jika Sekte Iblis Abadi dapat menahan nada ini, Sekte Bulan Jahat tidak tahan untuk menjaga muka. Tolong berikan Lin Baiyue kepada keluarga Li, dan aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada klan Iblis Abadi. Sekte Bulan Jahat diserahkan kepada Fei Lingzi, jadi Fei Lingzi masih tak kenal takut dan tajam menghadapi orang kuat Daluo Daoguo. Dia ingin memaksa keluarga Li di Yunling untuk menyerahkan Li Baiyue. Li Baiyue, alis pedang pengemis tua itu berdiri dan jantungnya berdebar kencang. Dia terlalu asing dengan nama ini. Pengemis tua itu adalah seorang pejuang di wilayah Daluo Daoguo. Dia masih seorang, bajingan tua, di Yunling dan Xie Yue Qianzu. Dia telah hidup setidaknya selama 10.000 tahun. Sepanjang tahun, dia menutup diri di pegunungan dan sesekali memberi nasihat kepada generasi muda, atau dia mengembara di dunia iblis dan tidak memiliki tempat tetap, dan jarang muncul di keluarga Li di Yunling. Bagi murid-murid kontemporer keluarga Li yang luar biasa, selain Li Wanyu, dia tidak memiliki siapapun untuk dikenal. Li Baiyue, tuan kedua dari keluarga Li juga terkejut ketika mendengar nama itu. Setelah berpikir dengan saksama untuk waktu yang lama, dia tidak menyangka bahwa ada seorang jenius yang tidak dikenal dalam keluarga Li. Sama seperti Sekte Bulan Jahat dan Sekte Iblis Abadi menduga dalam sebuah keluarga besar, pasti ada beberapa bakat luar biasa yang tidak ada di dunia, yang diam-diam diolah oleh keluarga, dan beberapa dari mereka ada di dunia latihan. Tetapi bagi tuan kedua dari keluarga Li, dia tahu akar dan dasar dari semua jenius dalam keluarga. Saat ini, ada 7 jenius dalam keluarga Li yang tidak ada di dunia. Mereka semua mengikuti leluhur mereka untuk berlatih dalam keluarga. Tetapi tidak ada dari mereka yang disebut Li Baiyue. Tuan kedua dari keluarga Li mengerutkan kening dan bertanya, apakah Sekte Bulan Jahat mendapatkan informasi yang salah? Tidak ada murid bernama Li Baiyue di keluarga Li saya. Fei Lingzi menjelaskan secara rinci kesombongan dan keangkuhan Li Baiyue di Kota Bintang. Tuan kedua dari keluarga Li segera mengerutkan kening. Jika Fei Lingzi mengatakannya, sangat mungkin bahwa dia adalah murid dari keluarga Li. Jika tidak, siapa yang bermarga Li berani menjadi begitu sombong dan angkuh? Ketika Anda pergi untuk membunuh seseorang, Anda melaporkan diri Anda sendiri. Pengemis tua itu mengerutkan kening dan berkata, pergi dan periksa. Jika ada orang seperti itu di keluarga, tidak peduli apa statusnya dalam keluarga, dia akan diserahkan ke Sekte Bulan Jahat. Tuan kedua dari keluarga Li segera pergi ke aula leluhur untuk mengundang silsilah. Seni bela diri yang dapat naik ke silsilah keluarga Li semuanya adalah anggota keluarga Li. Ada jutaan dari mereka. Silsilah keluarga Li bukanlah benda seperti buku, tetapi cermin giok. Cermin giok itu melayang di depan tuan kedua dari keluarga Li. Dia mengangkat tangannya dan menyuntikkan aura. Cahaya putih yang menyilaukan muncul di cermin. Tak lama kemudian, baris-baris teks muncul dari cermin giok. Menurut Yu Jing,
ada 18 murid keluarga Li yang bernama Li Baiyue di Yunling. 3 di antaranya berasal dari garis keturunan, dan 15 lainnya berasal dari cabang. Kebetulan, 18 orang ini semuanya menetap di Li Jiacheng. Tuan kedua dari keluarga Li segera mengirim seseorang untuk memanggil ke-18 orang itu. Meskipun dia adalah murid dari klan yang sama, bagaimanapun juga, keluarga Li makmur dan memiliki jutaan orang, jadi pasti akan ada banyak orang dengan nama yang sama. Tak lama kemudian, 18 orang dipanggil dari segala arah. Setelah bertemu, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka semua dipanggil Li Baiyue. Saya telah tinggal di kota Lijia selama ratusan tahun, tetapi saya tidak menemukan bahwa saya masih memiliki orang dengan nama ganda. 18 orang berdiri di depan tuan kedua dari keluarga Li dan memberi hormat. Tuan kedua dari keluarga Li berkata, ke-18 orang ini adalah orang-orang bernama Li Baiyue, yang dapat ditemukan dalam silsilah keluarga Li. Silakan lihat mereka. Jika mereka melakukan sesuatu, mereka harus dibunuh atau dipotong, sesuai keinginan Anda. Ketika ke-18 orang ini mendengar ini, mereka berkeringat, dan banyak dari mereka dalam keadaan panik. Fei Lingzi melihat dan melihat kembali ke kegelapan di kejauhan. Kucing menerima pesan dari Fei Lingzi dan berkata, ayo pergi. Tetua menyuruh kita pergi. Keluarga Li telah mencari silsilah dan menemukan semua murid sezaman bernama Li Baiyue. Tidak akan ada yang terlewat. Sekarang yang lebih tua memintaku untuk membawamu dan mengenali kamu secara langsung. Adik seperguruan Mengki dan adik seperguruan Gongjian telah melihat Li Baiyue dengan mata kepala mereka sendiri. Jika mereka melihat Li Baiyue lagi, mereka akan mengenalinya, kan? Mengki berkata dengan suara dingin, penampilan Li Baiyue telah menjadi mimpi burukku. Aku mengenalinya saat dia berubah menjadi abu. Kucing mengangguk dan tertawa, itu bagus. Ayo pergi. Seketika, keempat Lin Bai mengikuti Kujin, terbang keluar dari kegelapan dan jatuh di depan tuan kedua keluarga Li dan Fei Lingzi. Fei Lingzi berkata, ke-18 orang ini semuanya adalah murid Li Baiyue di keluarga Yunling Li. Datang dan lihatlah, apakah kalian punya wajah yang dikenal? Mengki dan Gong Jian mengangguk terima kasih, melangkah maju dan dengan hati-hati mengamati wajah ke-18 orang itu satu persatu. Lin Bai dan Jiang Xuanzu juga memperhatikan mereka dengan hati-hati. Di antara mereka, 5 wanita berusia tahun kapulaga, dan mereka semua memiliki kultivasi kuaso Daojing. 7 pria tinggi, pendek, gemuk dan kurus, tetapi kultivasi mereka tidak tinggi. Yang tertinggi hanya Jiuji Daojing, dan yang terendah adalah Caishan Danjing. 6 orang yang tersisa, 3 orang tua dan 3 wanita tua, sudah berusia senja. Salah satu dari mereka penuh dengan kematian, dan bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap, apalagi membunuh orang di Sekte Iblis Abadi. Di bawah tatapan Non Lingzi, mereka tidak dapat menipu masa lalu dengan penyamaran, dan mereka tidak menyembunyikan prestasi mereka, jadi mereka berdiri di depan Lin Bai dan yang lainnya, dan mereka adalah sisi yang paling nyata. Gong Jian dan Meng Qi saling memandang, dan wajah mereka terkejut. Fei Lingzi bertanya, apakah ada? Meng Qi dan Gong Jian berpegangan tangan dan berkata, saya tidak menemukan pria itu. Pengemis tua itu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, prajurit bernama Li Baiyue bukanlah anggota keluarga Li. Meng Qi ingin berkata dan berhenti, tetapi dia berpikir berulang-ulang, dan tidak mengatakan pertanyaan itu dalam hatinya. Fei Lingzi tampaknya mengerti arti hati Meng Qi. Ketika orang menjadi tua dan menjadi elit, dia berkata kepada pengemis tua itu sambil tersenyum, Li Daoyou, bukankah kamu yang diam-diam telah menginspirasinya untuk menyembunyikan Li Baiyue dengan sengaja? Pengemis tua itu mengerutkan kening dan bersenandung dingin, lelucon, saya memiliki banyak bakat di keluarga Li di Yunling, dan semua orang seperti naga. Bahkan jika Li Baiyue memiliki bakat luar biasa dan status luar biasa dalam keluarga, jika dia melakukan kesalahan, bahkan jika kamu dapat mentolerirnya, aturan klan keluarga Li tidak dapat mentolerirnya. Karena saya di sini hari ini, sama sekali tidak mungkin bagi saya untuk bersembunyi. Semua murid bernama Li Baiyue ada di sini. Karena mereka tidak membunuh orang-orang dari Sekte Iblis Abadi, keluarga Li saya tidak melakukannya. Fei Lingzi mengangguk tanda setuju. Fei Lingzi masih mempercayai pengemis tua itu. Karena dia mengatakan tidak ada orang seperti itu, keluarga Li mungkin bukan pembunuh sebenarnya dari para pengikut Sekte Iblis Abadi. Ini masalah besar. Tidak mudah untuk menemukan seorang pejuang bernama Li Baiyue. Bab 4714 Siapa yang berbohong? Keesokan harinya, fajar menyingsing di sebelah timur. Secercah sinar matahari yang hangat menyinari reruntuhan keluarga Li, dan kuncup hijau muncul di bawah kerikil, memancarkan suasana yang semarak.
Tadi malam, setelah pertikaian internal keluarga Li, orang-orang kuat di wilayah Daluo Daoguo menekan pemberontakan. Li Junhu meninggalkan Yunling sebagai pemimpin keluarga Li, dan tuan kedua keluarga Li naik tahta. Para pengikut Sekte Bulan Jahat juga diundang ke keluarga Li. Lin Bai, Jiang Xuansu, dan murid-murid Sekte Iblis Abadi lainnya juga terkena cahaya Sekte Bulan Jahat. Keluarga Li telah mengatur rumah bagi mereka untuk ditinggali sementara waktu. 7 hari kemudian, Fei Lingzi, bersama dengan para pengikut Sekte Bulan Jahat dan Lin Bai, menginjakkan kaki di Shenzhou dan kembali ke Sekte Bulan Jahat. Ketika dia pergi, Lin Bai melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Fei Lingzi dan beberapa tetua Sekte Bulan Jahat lainnya tersenyum dan puas, seolah-olah mereka telah mendapat banyak manfaat. Sebaliknya, wajah tuan kedua keluarga Li dan orang tua-tua keluarga Li sama muramnya seperti air, tetapi mereka masih memaksakan diri untuk tertawa, yang benar-benar tampan. Tak perlu dikatakan, Lin Bai juga tahu Sekte Bulan Jahat mengerahkan sejumlah besar orang kuat untuk datang ke keluarga Li di Yunling. Bahkan jika mereka tidak menghancurkan keluarga Li, mereka pasti mendapat manfaat besar. Setidaknya sebuah perjanjian masih bisa diperoleh. Seperti yang dikatakan kucing tuan kedua keluarga Li jauh lebih baik daripada Li Junhu. Sekte Bulan Jahat diam-diam menekan tuan kedua keluarga Li untuk menjadi pemimpin keluarga. Di masa depan, ia akan menemukan kesempatan untuk perlahan-lahan mengikis fondasi keluarga Li sebelum dapat menghancurkan keluarga Li. Inilah yang ingin dipahami Lin Bai sebelum dia pergi. Itu brilian. Berdiri di geladak Shenzhou, Lin Bai memandangi tanah sungai Yunling, yang menghilang di bawah Shenzhou, dan perlahan-lahan memahami kebijaksanaan rencana Sekte Bulan Jahat. Ada pepatah dalam seni perang bahwa mengalahkan orang lain tanpa berperang adalah kebijakan terbaik. Jelas bahwa kali ini Sekte Bulan Jahat mengirim pasukan tanpa seorang pun prajurit, memaksa keluarga Li di Yunling untuk mengubah keluarga mereka, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Sekte Bulan Jahat. Dan rencana Sekte Bulan Jahat juga berhasil. Ketika Fei Lingzi sedang mengobrol dengan yang lain, dia mengatakan bahwa ada seorang pria kuat di tingkat leluhur yang diam-diam pergi ke keluarga Li di Yunling untuk mencari leluhur keluarga Li. Sekarang tampaknya ayah tua dari keluarga Li adalah pengemis tua. Terlebih lagi, leluhur Sekte Bulan Jahat juga berhasil membujuk pengemis tua itu agar membiarkan keluarga Li tunduk pada Sekte Bulan Jahat. Jika tidak, pengemis tua itu tidak akan membiarkan Li Junhu segera turun tahta. Bagaimanapun juga, bukan hal yang sepele bagi Big Mac seperti keluarga Li di Yunling untuk berganti pemilik. Itu seperti dinasti manusia yang berganti kaisar. Setiap kali terjadi pergantian kekuasaan kekaisaran, saat itu bukanlah darah, saat itu bukanlah sungai darah. Namun, bagi Lin Bai dan klan Iblis Abadi, perebutan hegemoni di 1000 negara bagian Bulan Jahat sangat jauh dari mereka. Klan Iblis Abadi tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hegemoni, dan Lin Bai tidak ingin tinggal di Siyue Qianzu. Mengenai bagaimana Sekte Bulan Jahat akan menghukum keluarga Li di Yunling di masa depan, Lin Bai tidak terlalu peduli. Lin Bai khawatir tentang siapa Li Baiyue. Kemana dia pergi? Li Baiyue membunuh Li Yumen dan melukai kakak senior Yi Mei. Lin Bai tidak akan pernah melupakan perseteruan berdarah ini dengan mudah. Namun, sekarang, Li Baiyue tidak ditemukan di keluarga Li, yang berarti bahwa masalah ini benar-benar bukan tangan dan kaki keluarga Li di Yunling. Jadi, siapa orang ini? Apa tujuan serangan mendadaknya terhadap Sekte Iblis Abadi? Setelah dia menyerang Sekte Iblis Abadi di Star City, dia menghilang seperti batu yang tenggelam ke laut. Kemana dia akan pergi? Satu pertanyaan lagi yang membuat Lin Bai merasa dingin. Yaitu, tetua Sekte Bulan Jahat memberitahu Lin Bai bahwa Li Baiyue sebenarnya adalah murid keluarga Li di Yunling. Setelah kejadian itu, Li Baiyue diam-diam dikawal kembali ke keluarga Li di Yunling, tetapi tidak ada orang seperti itu di keluarga Li. Jadi, siapa yang berbohong? Apakah keluarga Li di Yunling sengaja melindungi Li Baiyue? Atau apakah saudara tertua dari Sekte Bulan Jahat menipu Lin Bai? Namun, Lin Bai tidak mengerti. Tetua Sekte Bulan Jahat berputar-putar, menyelamatkan lingkaran sebesar itu untuk menipu Lin Bai. Apa yang baik untuknya dan Sekte Bulan Jahat? Dengan kata lain, apa tujuan Sekte Bulan Jahat? Semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan merasa bahwa setelah dia datang ke dunia iblis, otaknya tidak cukup. Terutama karena para pejuang dunia iblis memiliki umur panjang, dan para pejuang alam Tao dapat hidup selama ribuan tahun. Dalam waktu yang begitu lama, mereka dapat belajar banyak, belajar bagaimana menyembunyikan kelemahan dan kekurangan mereka, dan menjadi manusia satu persatu, yang tidak mudah untuk dilihat.
Sekte Bulan Jahat menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang dengan puas. Dan di sisi lain, keluarga Li di Yunling tidak begitu baik. Seperti yang dikatakan Li Junho, jika Sekte Bulan Jahat menyerang keluarga Li akan menyerah, yang akan membuat momentum keluarga Li yang terkumpul selama bertahun-tahun, jatuh kembali. Pada hari ketiga setelah kepergian Sekte Bulan Jahat, cabang-cabang kota besar keluarga Li dan klan mereka datang berkunjung satu demi satu. Tuan kedua keluarga Li, yang duduk di posisi kepala keluarga, juga merupakan dua yang pertama di depan para tetua setiap kota dan gunung. Jika Anda tidak bertanggung jawab atas keluarga Anda tidak tahu betapa mahalnya minyak dan garam. Pada saat ini, tuan kedua keluarga Li memahami kesusahan tuan keluarga Li. Saat senja, matahari terbenam. Tuan kedua keluarga Li berjalan di malam hari dan datang ke Guanshan. Guanshan, milik Li Junho, umumnya dikenal sebagai Guanshan. Dalam perjalanan ke Guanshan, tuan kedua keluarga Li berdiri di puncak gunung dan memandang ke bawah ke ribuan keluarga di kaki gunung. Lampu-lampu terang dan pemandangannya makmur. Angin malam yang dingin bertiup melewati wajah tua tuan kedua keluarga Li. Di bawah cahaya bulan yang redup, wajahnya tampak lebih banyak perubahan. Tuan, itu tidak mudah dilakukan. Li Junho muncul di belakang tuan kedua keluarga Li dan berjalan berkeliling dengan senyum mengejek di bibirnya. Tuan kedua keluarga Li menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi, seperti yang Anda katakan jika kita tidak bertarung, momentum keluarga Li, yang telah terkumpul selama ribuan tahun, akan hilang malam itu. Dalam beberapa hari terakhir, garis keturunan dan cabang dari setiap kota dan gunung telah datang ke pintu saya secara bergantian, menuduh saya tidak bertarung dan meminta keluarga Li untuk melawan Sekte Bulan Jahat. Li Junho berkata dengan suara rendah, ini sangat normal. Selama ribuan tahun, keluarga Li menjadi semakin makmur. Kemanapun para penunggang besi keluarga Li lewat, mereka semua menyerah. Pedang dan pedang mengacu pada tanah kerajaan. Selama 10.000 tahun terakhir, keluarga Li tidak pernah gagal, dan tidak pernah jatuh tanpa perlawanan. Sudah lama, banyak orang di keluarga Li telah mengembangkan ekspresi menantang. Mereka merasa bahwa keluarga Li dapat bersaing dengan Sekte Bulan Jahat. Hahaha itu konyol. Tuan kedua dari keluarga Li menghela nafas, tidak peduli apa, kita telah selamat dari bencana. Li Junho berkata dengan sungguh-sungguh, sangat disayangkan bahwa Anda, tuan kedua, telah berada di keluarga sejak saat itu. Saya khawatir saya tidak dapat mengangkat kepala saya. Tuan kedua dari keluarga Li mencibir, saya berkata saya dapat melewati api dan air demi keluarga Li. 3.000 tahun yang lalu, nenek moyang saya tidak mengizinkan saya menjadi kepala keluarga, jadi saya tidak melakukannya. 3.000 tahun kemudian, kau datang kepadaku dan ingin bermain drama pahit denganku. Demi keluarga Li, aku tidak tahan dengan waktu. Tidak peduli kau dicemooh oleh jutaan orang atau memiliki ingatan buruk selama ribuan tahun, selama keluarga Li dapat makmur, aku akan mati. Li Junho dengan hikmat memeluk tuan kedua dari keluarga Li dan berkata, Tuan kedua Gao Yi, aku sangat mengagumimu. Tuan kedua dari keluarga Li berkata dengan tidak sabar, jangan mengagumiku sekarang. Tolong ajari aku cara menghadapi garis keturunan dan leluhur cabang dari setiap kota dan gunung. Aku hampir bosan setengah mati dengan mereka akhir-akhir ini. Haha, ini sederhana. Aku sudah memikirkannya. Yang perlu kau lakukan adalah Li Junho berdiri di samping tuan kedua dari keluarga Li dan perlahan mengajarinya cara menimbang pro dan kontra dan cara menstabilkan leluhur dalam keluarga. Bab 4715 menyembunyikan kebenaran. Sejak bulan putih dari Istana Sihir Jeoyu muncul di Kota Bintang dan mengusulkan untuk bekerja sama dengan keluarga Li, sejak saat itu, Li Junho diam-diam menduga bahwa ada badai terhadap keluarga Li, yang diam-diam sedang terjadi. Li Junho, bagaimanapun juga, adalah guru kontemporer yang dipilih oleh keluarga Li di Yunling. Pikirannya seperti rubah, dan dia telah berlatih selama lebih dari 4.000 tahun. Dia telah lama tidak dapat memperlakukannya sebagai manusia biasa. Setelah berhari-hari berpikir, Li Junho secara bertahap membuat semuanya menjadi jelas. Jelas bukan langkah yang bijaksana untuk bekerja sama dengan Istana Sihir Jeoyu. Selama keluarga Li setuju untuk bekerja sama, jika semuanya berhasil, keluarga Li lah yang akan menderita. Mereka akan jatuh ke jalan yang jahat dan menjadi musuh bersama dunia. Jika kerjasama gagal, keluarga Li lah yang akan menderita kerugian, dan keluarga Li akan menanggung tuduhan kejahatan dan dibenci selamanya. Oleh karena itu, Li Junho membuat keputusan yang tegas dan menolak untuk bekerja sama dengan Istana Sihir Jeoyu, tetapi dia tidak mati. Sebaliknya, dia memberi Istana Sihir Jeoyu kesempatan. Li Junho berpikir,
Jika Sekte Bulan Jahat benar-benar berencana untuk menghancurkan jaring ikan keluarga Li, demi melindungi warisan keluarga Li, mereka tidak akan ragu untuk jatuh ke jalan jahat. Setelah Li Junho menyadari bahwa dia tidak dapat bekerja sama dengan Istana Sihir Jeoyu, dia mulai berpikir keras tentang cara untuk menghancurkan situasi tersebut. Akhirnya, Li Junho menemukan tuan kedua dari keluarga Li, dan mereka bersama-sama melakukan drama cinta yang pahit untuk Xie Yue Jiao dan Xie Yue Qianzu. Pertarungan utama Li Junho adalah melawan Sekte Bulan Jahat. Tuan kedua dari keluarga Li ingin hidup damai dengan Sekte Bulan Jahat. Akhirnya, tuan kedua dari keluarga Li memimpin orang kuat dari Sang Tian untuk memaksa keluarga Li mengganti pemiliknya di bawah tekanan tinggi. Maka terjadilah pertikaian di keluarga Li malam itu. Sejak saat itu, Li Junho pensiun di belakang layar, dan tuan kedua dari keluarga Li berdiri di depan panggung. Tampaknya tuan kedua dari keluarga Li adalah tuan dari keluarga Li, tetapi sebenarnya, Li Junho adalah orang yang bermain catur. Li Junho awalnya memilih tuan kedua dari keluarga Li untuk menyanyikan Wajah Hitam, terutama karena 3000 tahun yang lalu, ia awalnya adalah kepala tuan kedua dari keluarga Li, tetapi entah bagaimana jatuh pada Li Junho. Sudah diketahui bahwa tuan kedua dari keluarga Li tidak setuju. Jadi tuan kedua dari keluarga Li memimpin dalam memaksa istana, dan seluruh Xie Yue Qianzu dan Sekte Xie Yue merasa bahwa tidak ada masalah. Tetapi Li Junho tidak menyangka bahwa ia telah membuat kesalahan, yang bertepatan dengan rencana Sekte Bulan Jahat. Sekte Bulan Jahat juga berencana untuk mendukung tuan kedua dari keluarga Li, untuk mengendalikan tuan kedua dari keluarga Li dan secara bertahap mengganggu keluarga Li. Jadi keluarga Li dan Sekte Bulan Jahat, dengan hantu mereka sendiri, telah menyelesaikan rencana mereka dengan sempurna. Keluarga Li, dengan turun tahtanya Li Junho, menghindari perang antara Sekte Bulan Jahat dan keluarga Li. Sekte Bulan Jahat mendukung tuan kedua dari keluarga Li dan meletakkan dasar untuk gangguan di masa depan pada keluarga Li. Namun di balik rencana yang tampaknya sempurna ini, keluarga Li dan Sekte Bulan Jahat masih bermain-main. Terlalu dini untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sekte Bulan Jahat, di Aula Suci. Fei Lingzi dan ratusan prajurit masuk ke Aula Suci dan memberitahu keluarga Li tentang Yunling secara rinci. Meskipun kita tidak dapat membunuh Li Junho, kita telah memaksanya untuk menyerah. Rencana kita setengah berhasil, dan kemudian kita dapat perlahan-lahan menggerogoti keluarga Li. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum. Rencana itu dibuat oleh tetua, yaitu memaksa Li Junho turun tahta dan mendukung tuan kedua keluarga Li. Karena di hati tetua, tuan kedua keluarga Li pasti akan memiliki kendali yang lebih baik daripada Li Junho. Jika dia mendukung tuan kedua keluarga Li, Sekte Bulan Jahat dapat beroperasi secara diam-diam. Fei Lingzi mengambil tas penyimpanan dari pinggangnya dan berkata, ini adalah harta karun yang dipesan pemimpin. Aku mendapatkannya kembali dari keluarga Li. Tetua itu berjalan maju sambil tersenyum, membuka tas penyimpanan yang diberikan oleh Fei Lingzi, dan melihat ratusan obat langka dan luar biasa di dalamnya. Dia berkata sambil tersenyum, apakah keluarga Li benar-benar membiarkan Li Junho turun tahta atau tidak? Bagaimanapun juga, kita telah mendapatkan apa yang paling kita inginkan. Tuan, kita semua siap untuk menghidupkan kembali Dewa Bulan. Setelah itu, tetua menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Liu Chongen. Liu Chongen membuka tas penyimpanan itu dan melihatnya dengan saksama. Dia sangat gembira dan penuh pujian, tetua sangat bijaksana. Aku benar-benar mengaguminya. Itu adalah langkah yang sangat cerdik untuk menyembunyikan sesuatu dari dunia. Sepertinya Sekte Bulan Jahat ingin menangkap keluarga Li dan menghancurkan keluarga Li. Tetapi sebenarnya, Sekte Bulan Jahat hanya ingin mendapatkan ramuan ini. Tetua itu merasa malu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Sengming, saya kira keluarga Li benar-benar mengira bahwa Sekte Bulan Jahat kita akan bertarung dengan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Tujuan kita selalu adalah ramuan ini. Menghidupkan kembali Dewa Bulan adalah prioritas utama Sekte Bulan Jahat. Liu Chongen berkata sambil tersenyum, setelah Dewa Bulan pulih, saya akan melaporkan pejabat berjasa dari urusan hari ini kepada Dewa Bulan. Pada saat itu, Dewa Bulan pasti akan memberi penghargaan kepada pejabat yang berjasa. Terima kasih, Guru. Kerumunan itu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. Di Kota Bintang, Lin Bai dan Jiang Xuanzu berjalan berdampingan di jalan yang luas. Dari waktu ke waktu, terdengar berbagai macam suara berbisik, apakah Anda sudah mendengarnya? Sekte Bulan Jahat mengirim lebih dari 10 prajurit di ranah Tai Daoguo, dan memaksa keluarga Li untuk mengganti pemiliknya. Lebih dari 10 prajurit Tai Daoguo jelas lebih dari 10 orang kuat Daluo Daoguo. Lebih dari 10 Daluo Daoguo jelas merupakan orang kuat dari lebih dari 20 Daluo Daoguo.
Jangan bicara omong kosong. Adik perempuan istriku menikah dengan keluarga Li, dan dia datang sendiri. Mereka adalah lebih dari 50 orang kuat Daluo Daoguo. Berdiri di atas awan, mereka seperti dewa. Mereka sangat takut sehingga keluarga Li berlutut dan mengakui kekalahan di tempat. Lin Bai tidak menyangka bahwa urusan keluarga Li menyebar begitu cepat. Mereka kembali ke kota bintang, dan seluruh kota bintang tahu bahwa Sekte Bulan Jahat telah memaksa keluarga Li di Yunling untuk mengganti pemiliknya. Selain itu, rumor menjadi semakin ganas. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Sekte Bulan Jahat mengirim lebih dari 30 orang kuat di ranah Daluo Daoguo untuk berdiri di atas Li Jiacheng, dan Wei Ya yang dikirim seperti dewa yang turun ke bumi, yang sulit untuk dilihat secara langsung. Tetapi Lin Bai dan Jiang Xuanzu, yang mengalami dan menyaksikan malam itu, tahu betul bahwa Sekte Bulan Jahat telah pergi ke beberapa orang kuat di ranah Daluo Daoguo. Tidak ada yang tahu, karena orang-orang kuat di ranah Daluo Daoguo tidak muncul sama sekali. Tetapi baik Lin Bai maupun Jiang Xuanzu yakin bahwa pasti ada Daluo Daoguo di kota keluarga Li, tetapi mereka tidak muncul. Satu-satunya prajurit yang saya lihat adalah pengemis tua dari keluarga Li. Dia hanya sekejap mata. Setelah menghentikan pertempuran di keluarga Li, dia segera menghilang ke kota keluarga Li dan menghilang. Dalam beberapa hari ke depan, pergantian pemilik keluarga Li akan terus memanas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan militer di dalam dan luar si Yue Qianzu. Lin Bai dan yang lainnya segera kembali ke rumah Sekte Iblis Abadi dan menemui Liu Fuyun. Tidak ada seorang pun. Alis Liu Fuyun terangkat, dan dia cukup terkejut, mungkinkah Li Baiyue memiliki posisi tinggi di keluarga Li, dan keluarga Li sengaja melindunginya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Semua orang kuat di ranah Daoguo keluarga Li saat itu akan berdiri dan berjanji. Orang kuat itu memiliki kata-kata emas untuk diucapkan. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Li. Jika keluarga Li sengaja menipu mereka, mereka akan dihukum oleh surga. Liu Fuyun mengerutkan kening, karena bukan keluarga Li, lalu siapa lagi?